أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد لربوبية وألوهية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله إلى الناس كافة بالتوحيد والشريعة السمحة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis yang mana dengan kita menambah ilmu diharapkan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat, semakin menambah keimanan kita, terlebih-lebih yaitu kita hidup di dunia ini dengan penuh hiruk pikuknya, yang kita butuh sesuatu yang mengingatkan kita bahwasanya kita di dunia ini hanya sementara, bahwasanya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat. Makanya kita sering diingatkan, karena banyak dari kita ketika sudah masuk atau di dalam kehidupan dunia ini lupa karena tersibukkan dengan kesibukan dunia. Makanya kita sering dengan adanya kita ngaji seperti ini diingatkan kembali seperti itu. Jangankan kok yang seminggu sekali diingatkan, wong yang sehari 5 kali aja itu harus sering diingatkan, diceluk, dipanggil, diadzani. Itu sing sedina ping 5 kuwi sik lolos. Apane guru seminggu pisan. Kira betul. Makanya manusia itu sifat dasarnya lupa. Innama sumil insan Bikasratin nisyan. Jadi banyak manusia itu sering lupa sebenarnya. Jadi sering diingatkan. Makanya kita dengan ngaji rutin seperti ini, ketika kita sudah pikiran bercabang-cabang, banyak kesibukan dunia, banyak problem-problem, sehingga dengan ngaji seperti ini ingat kembali terhadap hakikinya kehidupan dunia ini, sehingga bisa menenangkan hati kita. Itu yang kita harapkan. Terlebih lagi materi yang kita kaji saat ini yaitu tentang kitab Ar-Riqaq. Kita ngaji tentang Sahih Bukhari. Salah satu tema di dalam hadis Bukhari yaitu kitab Ar-Riqaq, yaitu tentang hal-hal yang melembutkan hati kita, yang mengingatkan kita tentang hakikinya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, dan kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan adalah kehidupan di akhirat. Ini selalu diingatkan seperti itu. Melanjutkan pembahasan dari minggu sebelumnya, yaitu kemarin kita sampai pada bab 12, yaitu Imam Bukhari membuat judul bab Babu ma qaddama min malihi fahuwa lahu. Bab bahwasanya harta yang dia infakkan maka itu adalah harta dia yang sesungguhnya. Jadi harta kita yang sesungguhnya itu adalah harta yang kita infakkan, harta yang kita belanjakan, harta yang kita alokasikan untuk kebaikan. Ini adalah harta kita yang sesungguhnya. Kemudian Imam Bukhari berkata, Haddatsani Amr bin Hafs, haddatsani Abi, haddatsana Al-A'mash qala, haddatsani Ibrahim At-Taimi anil Harits ibn Suwaid qala Abdullah. Qala berkata sapa Abdullah. Qala berfirman bersabda sapa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ayyukum malu warithihi ahabu ilaihi min malihi. Nabi pernah
bertanya kepada para sahabatnya dengan pertanyaan yang di situ menggugah logikanya. Para sahabatku, sekarang tak tanya, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia senangi daripada hartanya sendiri? Dan pertanyaan dengan pertanyaan logika. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya itu lebih dia sukai daripada hartanya sendiri? Ya, saat itu ketika sahabat ditanya seperti itu, qalu, mereka menjawab, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa malahu ahabu ilaihi. Wahai Nabi, ya siapa? Apa yang mungkin ada? Pasti semua orang dari kita itu pasti lebih mencintai harta kita sendiri daripada hartanya orang lain. Gitu. Jadi Nabi bertanya dengan pertanyaan yang menggelitik akal sebenarnya. Kira-kira ada nggak yang harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada hartanya sendiri? Kemudian mereka menjawab, ya nggak ada tuh Nabi. Pasti semua dari kita akan lebih suka hartanya sendiri daripada hartanya orang lain. Kemudian setelah sahabat menjawab seperti itu, Nabi memasukkan nasihatnya di situ. Qala, Nabi bersabda, fa inna malahu ma qaddama wa ma la warithihi ma akhara. Bahwasanya harta yang kalian infakkan itu adalah harta orang tersebut. Sedangkan harta yang dia tinggal disimpan-simpan, di wet itu sejatinya adalah harta ahli warisnya. Berarti hadis ini memotivasi kita untuk menginfakkan harta kita ke jalan yang benar. Karena kalau kita berpikir dengan pikiran yang cerdas, dengan hadis ini mengajak kita bahwasanya harta kita sesungguhnya itu yang mana? Harta yang kita infakkan di jalan Allah, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Ini adalah harta kita yang sesungguhnya. Adapun harta yang disimpan-simpan, dia pelit terhadap hartanya, wis digondoli dilumpuk-lumpuk nih, sejatinya itu adalah harta ahli warisnya. Begitu dia mati nggak dibawa, tinggal warisan, tinggal rebutan ahli warisnya. Ya masih mending kalau ahli warisnya isih mikir ke wong tua nih, dia menjadi anak yang soleh, mendoakan orang tuanya, membelanjakan harta orang tuanya dengan baik untuk mengangkat derajat orang tuanya. Nek ora, wis bondone diwet-wet, dia pelit terhadap hartanya, ternyata dia nggak dapat manfaat apa-apa dari harta tersebut. Makanya ini adalah para ulama mengatakan hadis ini adalah motivasi, memberikan semangat pada kita untuk menginfakkan harta kita sebanyak-banyaknya. Jadi nggak usah eman-eman. Yang kita tahu bahwasanya masing-masing orang itu punya jatah rezeki masing-masing. Udah pasti. Harta itu datang dan pergi. Kalau memang seketika dia terbertik pengen menginfakkan hartanya, nggak usah tunda-tunda, langsung wae. Aku pengen kayak anak wong kok rusak nemen, kasih aja, nggak usah pikir-pikir. Saudaranya lihat susah, nggak usah, sebelum dia ngomong, kasih aja. Kira-kira ketika ada peluang sedekah di depan mata kita, nggak usah pikir-pikir. Karena harta itu datang dan pergi, rezeki itu pasti akan datang. Mau kita menginfakkan harta kita, mesti ada gantinya. Nggak usah, jangan pelit-pelit. Nah, kadang-kadang manusia terbelenggu dengan seperti itu. Ketika dia tidak mikir akhirat, rumah sana yo, iki duitku sik semene, isik butuh iki. Eman-eman. Gitu betul. Yang ada adalah dia sayang, digegem tenanan. Isik iki bayar sekolah, terus apa nih? Daftar ulang. Terus tuku seragam, tuku buku, tuku dan lain sebagainya, wis tiri-tiri. Sedangkan ada kesempatan infak di depan mata, dilewatkan begitu saja. Ini suatu hal yang disayangkan. Makanya hadis ini memotivasi kita untuk bersegera untuk bersedekah ketika ada kesempatan. Harta yang kita belanjakan di jalan Allah, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita pakai untuk proyek-proyek akhirat, itulah harta kita sesungguhnya. Kalau orang yang cerdas tadi kemarin, kalau dia orientasinya di dunia ini seperti halnya orang yang asing atau orang yang mampir ngombe, maka dia akan berpikir seperti itu. Alah, dunia kok tak. Dia nggak sayang untuk mengeluarkan hartanya untuk membantu orang lain.
Nah, ini yang perlu latihan. Ini ngomong ya gampang ini gitu. Tapi ketika kita betul-betul dihadapkan dengan kenyataan yang ada seperti ini, butuh akeh bulan-bulan seperti pengeluaran banyak, ya mungkin mikir 2 kali. Makanya ketika terbetik pikiran atau ada kesempatan emas di depan kita, nggak usah, jangan ditunda-tunda, langsung ya. Karena begitu ditunda-tunda misalnya, gue sore begitu gue sore enak butuh liane kesaut rasdo sodako, kayak gitu terus ya kita celaka nanti di akhir, karena kita butuh bekal yang banyak. Kita ini membutuhkan membangun rumah di akhirat, dan itu butuh pembiayaan kita. Kita harus nyicil sedikit demi sedikit untuk membangun rumah kita di akhirat. Nah kalau kita pelit, kita perhitungan terhadap harta kita, mau bantu saudara mikir-mikir, mau bantu tetangga mikir-mikir, pelit dan lain sebagainya, ya sudah, kita bisa jadi nanti tidak dapat bagian di akhirat. Ini harus kita pikirkan. Makanya hadis ini merupakan Nabi berusaha membuka wawasan para sahabat, semakna dengan hadis ketika Nabi menyuruh istrinya Aisyah membagi-bagikan kambing. Wahai istriku, Nabi sedang punya kambing yang sudah matang, coba bagi-bagikan kambing ini. Sudah, kemudian sama Aisyah dibagi-bagi sama tetangganya, kanan kirinya semuanya dibagi. Kemudian Nabi nanya, "Ma bagiyaha, sing isih turah apa? Kamu bagi-bagi itu tadi, ada sisanya enggak?" Kemudian Aisyah menjawab, "Ma bagiya ila katifaha." Semuanya sudah habis Nabi, yang tersisa tinggal punggungnya kambing. Kemudian Nabi ngajak berpikir Aisyah dengan pemikiran yang benar. Bal bagiya kulluha ila katifaha. Justru yang tersisa semuanya itu bagian kita, kecuali yang belum jadi bagian kita, yang belum jadi harta kita, itu yang belum dibagi, yaitu bagian punggung kambing tersebut. Jadi adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah, entah itu kita infakkan dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqu min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa binis sabil. Mereka bertanya kepada Muhammad, infak itu untuk siapa? Makanya katakanlah pada mereka, qul ma anfaqtu min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa binis sabil. Prioritasnya orang tuanya dulu, untuk berbakti kepada orang tua. Wal aqrabin, untuk kerabat-kerabat, jika ada kerabat yang membutuhkan, itu yang berhak kita infakkan. Wal yatama wal masakin, orang yatim, orang-orang miskin di sekitar kita yang ada kita bantu. Kemudian baru binis sabil, musafir, orang-orang bepergian yang di situ kehabisan bekal, butuh bantuan. Itu yang prioritasnya ya 5 ini. Makanya kalau di sekitar kita ada masih punya orang tua, kita punya kewajiban berbakti, ojo iman-iman. Kemudian kerabat-kerabat yang memang di situ membutuhkan, jangan ojo pelit-pelit. Banyaklah sedekah-sedekah kepada mereka, karena itulah yang akan menjadi harta kita yang sesungguhnya di akhirat kelak. Ini harus kita camkan betul, karena banyak orang itu melihat dohirnya harta kita berkurang, kita infakkan hartanya berkurang, memang betul. Tapi secara hakiki justru harta yang kita infakkan itulah menjadi tabungan kita di akhirat. Ini yang banyak orang yang istilahnya sering lupa terhadap hal ini. Makanya kita camkan betul dalam hati kita. Ketika ada kesempatan emas di depan mata kita, ada infak, kesempatan untuk sedekah, jangan tunda-tunda lagi. Paham ya? Kemudian bab berikutnya, bab ke-13, yaitu Imam Bukhari membuat judul bab al-muktsiruna humul mukillun. Bab orang-orang yang memperbanyak harta di dunia, humul mukillun, mereka itulah orang-orang yang miskin di akhirat. Jadi orang-orang yang memperbanyak harta di dunia, maka humul mukillun, mereka itulah orang-orang yang miskin di akhirat. Mereka yang sedikit hartanya di akhirat. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ini dalam surat Hud ayat 15, Imam Bukhari meletakkan
ayat ini untuk menjelaskan tentang al-muktsiruna humul mukilun, orang yang memperbanyak harta, mereka itulah orang-orang yang sedikit hartanya di akhirat. Yaitu Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, dia orientasinya betul-betul murni dunia, ngumpulke bondo, mengumpulkan sedikit demi sedikit, dia capek-capek, dia payah-payah untuk mengumpulkan hartanya, menumpuk kekayaan di dunia. Dan jangan disangka ya, orang yang kaya saat ini, meskipun dia orang yang tidak beriman sekalipun, terus romak beduduk sugih itu enggak. Mereka juga pakai proses. Wis dasarnya apa namanya? Dia mengumpulkan harta sedikit demi sedikit ketika belum sukses. Itu ya mangane nganggo supermi, mereka berusaha ngirit. Bahkan bisa dikatakan pelit gitu. Ada yang salah satu dari mereka berprinsip sak durunge sugih aja mangan enak, itu ada. Jadi dari mereka itu seperti itu ya. Jadi bener-bener nang ndi go bekelnya ya supermi, ya pokoknya masak sendiri dengan apa namanya? Biaya yang murah agar dia karepe hasilnya utuh. Mereka mengumpulkan sedikit demi sedikit terus sampai mereka kaya. Dan jadilah mereka saat ini yang kaya-kaya itu mulai prosesnya dari bawah, bukan langsung berduduk sugih, enggak. Dan proses mereka seperti itu, orang numpuk-numpuk harta ketika orientasinya full duniawi, enggak ada sama sekali akhirat, maka nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Mereka akan diberikan sesuai dengan jerih payah mereka di dunia. Jadi bagian di dunia mereka diberikan oleh Allah. Mereka betul-betul numpuk harta dari nol, mengumpulkan sedikit demi sedikit sampai mereka menjadi kaya, numpuk harta tanpa ada sedikit orientasi akhirat. Maka ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka tidak punya bagian sedikit pun di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan semua amal mereka di dunia batal. Maksudnya ketika mereka tidak beriman kepada Allah seperti itu. Dan ini ayat ini maksudnya Allah mengangkat kehidupan orang-orang kafir. Jadi orang semakin menumpuk-numpuk harta, mengumpulkan harta duniawi, orientasinya full duniawi, tanpa sedikit pun dia memikirkan bagaimana akhiratnya, maka dia akan diberikan bagiannya di dunia. Dikai sugih yang nang donya tok. Tapi bagian di neraka, di akhirat nanti dia tidak punya bagian kecuali neraka. Intinya al-muktsirun humul mukilun, orang yang memperbanyak harta di dunia tanpa memikirkan akhirat, maka mereka itulah orang-orang yang paling miskin di akhirat. Imam Bukhari mengatakan hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id hadatsana Jarir an Abdul Aziz bin Rufai' an Zaid bin Wahb bin an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Qala Abu Dzar berkata, kharajtu lailatan minal layali fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu wa laysa ma'ahu insan. Qala fadhanantu annahu yakrahu ayyamshi ma'ahu ahad. Jadi Abu Dzar berkata, dia bercerita, suatu malam saya itu sedang keluar dari rumah. Ya, yang namanya malam ya berarti entah itu tengah malam atau sepertiga malam yang akhir, kita nggak tahu. Yang jelas Abu Dzar suatu saat keluar sendirian di malam hari. Lah kok delalah. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu wa laysa ma'ahu insan. Delalah Abu Dzar itu ngerti Nabi dari kejauhan, Nabi jalan sendirian. Qala fadhanantu annahu yakrahu ayyamshi ma'ahu ahad. Abu Dzar menyangka bahwasanya wah Nabi jalan sendiri. Mungkin Nabi lagi pengen jalan sendirian. Jadi enggak ada temannya sama sekali. Nabi jalan sendiri. Lah Abu Dzar dia melihat Nabi dari kejauhan. Wah, mungkin Nabi lagi pengen jalan sendiri. Maka Abu Dzar enggak dekat sama Nabi. Qala faja'altu amshi fi dhillil qamar. Saya mengikuti Nabi dari jauh di
apa namanya? Dzil qamar. Jadi ketika terang bulan itu kan terang ya keadaan. Nah, itu ada bagian-bagian yang bayang-bayangan dari rembulan. Mungkin Abu Dzar melipir nang ngisor wit sehingga dia nggak kelihatan dari ketutupan bayangan pohon. Jadi dia ngikutin Nabi dari kejauhan. Dia nggak mau Nabi terganggu. Bukan berarti Abu Dzar itu kepo, enggak. Bukan berarti Abu Dzar itu kepo, tapi inilah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tuh saking cintanya, nggak pengen Nabi itu kenapa-napa. Nabi kok jalan sendirian? Mau nemenin, takut kalau Nabi lagi pengen jalan sendirian. Dia ngikutin Nabi dari jauh, biar nggak kelihatan dia depipis nang ngisor wit, biar nggak kelihatan. Dia ngawasi Nabi karena takut Nabi kenapa-napa. Mereka tuh sangat cinta kepada Nabi. Jadi khawatir Nabi kenapa-napa, maka diikutin dari jauh. Kalau ada bahaya dia langsung akan membantu. Itulah para sahabat. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi Nabi. Qala faltafat fara'ani. Lah kok ndelelah Nabi itu noleh. Nabi melihat saya kok ngisor wit kok enek koyok sosok seseorang itu. Nabi nanya, "Faqala, man hadza? Sapa iki?" Fakultu Abu Dzar Nabi. Jadi asalnya Nabi jalan sendirian, Abu Dzar ngikutin dari jauh, kemudian Nabi noleh lah. Kok enek bayangan iki sapa kuwi? Nabi, "Itu siapa tuh ini?" Terus Abu Dzar jawab, "Saya Nabi Abu Dzar. Ja'alini Allahu fidak." Mula Nabi berkata, "Ya Abu Dzar, ta'ala." Renio. Jadi Abu Dzar diajak dekat sama Nabi. Sini. Mula famasyaitu ma'ahu sa'atan. Kemudian saya jalan sama Nabi sesaat. Jadi kemudian akhirnya saya sama Nabi jalan bareng. Faqala, Nabi berkata, di tengah perjalanan itu Nabi memberikan nasihat. Innal muktsirina humul mukilluna yaumal qiyamah. Wahai Abu Dzar, ketahuilah bahwasanya orang-orang yang numpuk bondo, memperbanyak harta di dunia, humul mukillun yaumal qiyamah. Mereka adalah orang-orang yang sedikit hartanya besok hari kiamat. Illa, kecuali man atahullahu khaira, kecuali orang yang memberikan hartanya di jalan Allah. Fanafaha fihi yaminahu wa shimalahu wa baina yadayhi wa wara'ahu. Kecuali orang yang berikan hartanya di jalan Allah, dia ngasih tanganannya, dia ngasih tetangga kirinya, dia ngasih ke depannya, dia ngasih ke belakangnya, maksudnya dia menyebarkan hartanya kepada orang-orang di sekitarnya. Itu kecuali orang seperti itu. Jadi penegasannya di sini bahwasanya orang yang numpuk harta di dunia, mereka adalah orang yang sedikit hartanya di akhirat, kecuali orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dia ngasih depannya, belakangnya, kanannya, kirinya, dia ngasih orang-orang di sekitarnya. Inilah orang-orang yang yo kaya nang donya, kaya nang akhirat. Jadi apa namanya? Kekayaan ini istilahnya itu ketika tidak diinfakkan di jalan yang benar, yaitu tadi memang banyak secara zatnya banyak, tapi ya itu tadi bisa menyebabkan apa namanya, seseorang itu celaka di akhirat. Makanya di sini Nabi menekankan al-muksirun humul mukillun. Orang yang numpuk harta tanpa diimbangi dengan memberikan haknya harta tersebut, maka dia adalah orang-orang yang miskin di akhirat. Ya, kalau sudah miskin di akhirat, sudah celaka. Ditanya oleh Allah, dihisab dengan hisaban yang mendetail, maka dia akan celaka. Ini poin penting yang disampaikan oleh Nabi. Nabi ngasih seperti ini di saat kepada sahabat Abu Dzar, diwelingi tenanan. Wahai Abu Dzar, ingatlah betul-betul, kamu jangan menumpuk harta. Dan kita lihat orang-orang sekitar kita, Masya Allah, harta ini ya seperti itu. Makanya kita berusaha, jika dititipi oleh Allah harta,
gunakanlah di jalan yang baik agar kita seandainya kita bisa menjadi orang yang berharta, menjadi orang yang lumayan misalnya berkecukupan di dunia, kita menjadi orang yang kaya di akhirat sebab lantaran harta yang kita infakkan. Makanya kita sekali lagi jangan iman masalah yaitu tadi, kalau kita orientasinya itu dunia, amal tadi panjang angan-angan, aku pengen iki, hasilnya apa? Pasti membuat seseorang itu menjadi pelit. Targetnya masih belum tercapai. Aku sih arep bangun rumah, aku sih arep gawe perusahaan, aku sih arep ini, anakku durung, aku arep nyekolahke anakku nang ngene. Sehingga harta yang diberikan pada kita itu terasa sempit. Sehingga arep alah dadak infak mungkin cukup lah. Seperti itu. Makanya sering-seringlah mengingat tentang hakikat kehidupan di akhirat. Kita semakin kita membangun rumah di akhirat, itu akan menjadikan kebahagiaan kita kelak. Siapa yang untung? Ya kita sendiri. Kemudian setelah itu Nabi memberikan wejangan itu tadi. Famasyaitu ma'ahu sa'atan faqala li. Kemudian Nabi berjalan lagi sesaat. Kemudian Nabi menyuruh Abu Dar, ijlis hahuna. Weh Abu Dar, kowe lungguh nang kene sik sedilok. Kamu duduk di sini dulu sebentar. Qala wajalasani fi qa'in haulahu hijaratun. Nabi nyuruh saya duduk di sebuah tempat yang di sekitarnya itu adalah tanah padas. Batu-batu padas. Faqala li ijlis hahuna hatta arji ilaik. Kamu duduk di sini dulu sebentar sampai nanti saya kembali kepadamu. Jadi Nabi meling pada Abu Dar, kamu di sini dulu sampai saya yang balik kepadamu. Gak usah kemana-mana. Fantolaqo fil harrah hatta la arahu falabitha anni fa'atala lubsa. Jadi setelah itu Nabi pergi lama. Nabi pergi ke arah batu padas itu dalam waktu yang agak lama. Fa'atala lubsa. Jadi Nabi perginya itu agak lama. Jadi ya namanya Nabi Abu Dar dipolingi di situ, Nabi Abu Dar diam tok situ, nggak kemana-mana, nggak berani. Summa ini sami'tuhu wa huwa muqbilun wa huwa yaqul. Kemudian dari kejauhan saya itu dengar ada Nabi ngomong, wa in saraqa wa in zana, meskipun mencuri meskipun zina. Tapi Abu Dar duduk di situ, Nabi dari kejauhan sana terdengar suaranya, wa in zana wa in saraqa wa in zana, meskipun dia mencuri meskipun dia zina. Jadi samar-samar tok itu. Pola. Lah Abu Dar kan penasaran, Nabi ngomong karo sapa? Wong Nabi itu sendirian kok dia ngobrol itu. Wa in zana wa in saraqa, meskipun mencuri meskipun zina. Kemudian Abu Dar berkata, "Falamma jaa lam asbir hatta qultu." Ketika Nabi datang, saya enggak sabar, saya langsung nanya Nabi. Ya Nabi Allah, ja'alanillahi fidak man takallamu fi janibil har ma sami'tu ahadun yarji'u ilaik syai'a. Wahai Nabi, tadi yang ngobrol sama jenengan itu siapa? Saya tuh enggak lihat siapapun, kok jenengan ngomong sama orang itu. Abu Dzar bingung dhewean tuh. Nabi dari kejauhan ngobrol sama orang, tapi ketika sosoknya datang enggak ada orang sama sekali. Nabi ngomong sama seseorang, tapi nggak ada yang jawab. Ini Nabi jenengan ngomong sama siapa toh? Bola Nabi menjawab, dzalika Jibril alaihi salam aradhali fi janibil har. Jadi tadi yang datang ada malaikat Jibril di situ, makanya kamu tak suruh duduk di situ. Tadi saya lihat Jibril, makanya saya datangi Jibril. Kamu tak suruh duduk di sini dulu sebentar, saya datangi Jibril. Kemudian Jibril berkata pada saya, "Qala, basyir ummatak annahu man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah." Wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada umatmu, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Barang siapa yang dia mati dan dia tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, dia masuk surga. Nah, ini Jibril ngomong sama Nabi seperti itu.
Fakultu, saya nanya kepada Jibril, ya Jibril, wa in syaraqa wa in zana, meskipun orang tadi dia berzina, dia mencuri, itu kan dosa besar. Zina, mencuri itu termasuk dosa besar yang ancamannya termasuk berat, ancamannya berat. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada umatmu. Barang siapa yang mati tidak syirik kepada Allah sedikit pun, maka dia masuk surga. Nabi nanya loh, kalau orang meskipun orang tersebut dia melakukan zina, melakukan mencuri, tetap masuk surga? Qala Jibril, na'am. Ya, meskipun dia zina, meskipun dia mencuri, dia tetap masuk surga selama dia tidak syirik. Qala Abu Dar yo bingung, mosok ngono. Fakultu wa in syaraqa wa in zana. Nabi, meskipun dia zina, dia mencuri tetap masuk surga Nabi. Itu kan aneh. Zina, mencuri ini termasuk dosa besar yang bisa membinasakan seseorang. Tapi ketika dia tidak syirik, dia tetap bisa masuk surga. Nabi mengatakan wa in zana wa in syaraqa wa in syaribal khamra. Meskipun dia mencuri, meskipun dia zina, meskipun dia minum khamr, tetap selama dia tidak syirik kepada Allah sedikit pun, maka dia masuk surga. Ini termasuk hadis yang bisa dijadikan dalil untuk menggembirakan umat Nabi Muhammad SAW. Selama dia muslim dan muslimnya benar, tidak syirik dengan Allah dengan sesuatu pun, dia mati. Meskipun dia nanggung dosa besar, tetap bisa masuk surga. Cuman hadis ini juga bisa dipahami dengan pemahaman yang benar, bisa dipahami dengan pemahaman yang keliru. Kalau kita bersandar dengan hadis ini, jaga nih, berarti zina karo mencuri ora apa-apa. Nah, bukan seperti itu. Ini tentang keutamaannya tauhid. Tentang keutamaannya tauhid, makanya termasuk fadilah dari tauhid yaitu bisa memasukkan seorang muslim ke dalam surga meskipun dia pelaku dosa besar. Karena selama dia syirik, dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik. Berarti dosa-dosa selain syirik yang tingkat dosa itu di bawahnya syirik, maka tahta masyiatillah. Jika Allah menghendaki dihapus dosa tersebut, jika Allah menghendaki maka dia akan diazab sesuai dengan dosa yang dilakukan. Jadi umpamanya seorang muslim, dia pelaku dosa besar, tapi hatinya benar, tauhidnya benar, tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu pun. Dia pelaku dosa besar, seandainya bisa jadi dosa yang dia lakukan itu diampuni oleh Allah, kemudian dia masuk surga begitu saja. Atau seandainya dosa yang dilakukan ini tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan dicuci dulu di neraka. Paham ya? Dicuci dulu di neraka untuk membersihkan dosa-dosa itu sampai selesai, entah itu 1000 tahun, 1.000.000 tahun, tapi dicuci di neraka dulu. Setelah mempertanggungan dosa-dosa tadi, baru diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Inilah fadilah dari tauhid. Makanya tauhid itu perkara yang sangat penting. Kita belajar dari awal dulu setahun gitu. Kemarin kita belajar setahun, mulai dari silsilah 1 sampai silsilah 9 itu tentang apa? Tauhid. Bagaimana kita mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar. Nah, kalau misalnya seorang ngakunya seorang muslim, tapi hatinya yaitu tadi, ketika dia ingin buka usaha, dia minta tolong pada jin, yaitu penglaris. Kira-kira ada jaminan ini enggak? Enggak. Dia enggak dapat jaminan seperti ini. Jadi ini hadis ini sebenarnya kalau kita pahami, koyone gampang itu. Barang siapa yang dia mati dan dia tidak syirik kepada Allah sedikit pun, maka dia masuk surga. Gampang loh kita ya. Tapi coba lihat praktek kaum muslimin saat ini. Sopo sing ora syirik? Hampir banyak orang-orang awam di situ terjerumus ke dalam syirik. Malam satu suro, boleh
berkah nang kebu, Masya Allah. Dan kalau lihat ini betapa ramainya manusia saat itu ketika ada arah-arahan kebu pengen ngalah berkah, ya Allah, Masya Allah. Kaya ngono kok. Ini berarti darurat sebenarnya, masalah tauhid itu masalah darurat di dalam kaum muslimin saat ini. Banyaknya seperti itu. Ketika ada coba di jalan-jalan di tengah-tengah jalan itu ada kembang, ada lain sebagainya. Kenapa dia seperti itu? Karena dia ingin minta pertolongan pada jin. Sedangkan itu adalah syirik yang membinasakan, syirik akbar. Kalau dia sampai betul-betul meyakini jin punya kekuatan untuk menyelamatkan seseorang, bahkan bisa ngatur rezeki seseorang, maka ini termasuk syirik akbar. Syirik akbar itu enggak sepele loh. La in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya kamu syirik wahai Muhammad, ini Nabi Muhammad. La yahbatanna amaluka, maka lebur seluruh amalanmu mulai dari dia kecil sampai dia besar. Seandainya dia syirik yang kategori syiriknya itu syirik akbar, maka seluruh amalannya hancur. Kalau dia enggak tobat sebelum dia mati, maka dia masuk neraka. Menyebabkan dia masuk neraka dan kekal di neraka selama-lamanya. Nah kalau muslim tadi, selama dia tidak syirik, seandainya dia pelaku dosa besar, ya adalah banyak maksiatnya banyak, dan tidak dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, tapi dia nggak syirik, maka dia dicuci di neraka dulu, sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan. Setelah dosa-dosanya itu dicuci, dia diangkat dimasukkan ke dalam surga. Itu kan luar biasa. Ini keutamaan tauhid itu seperti itu. Makanya kita jangan menyepelekan masalah tauhid. Allah mosok kan bino belajar tauhid orang muda-muda. Ini akidah yang harus kita miliki, karena kita lihat fenomena saat ini, Masya Allah, kaum muslimin itu darurat tauhid. Arab bangun rumah dadak nganggo beleh pitik ireng misalnya, beleh nang pondasinya dikai apa dan sebagainya. Ini termasuk syirik, saudara. Jangan macam-macam. Kita ini syirik akbar ya. Belum lagi syirik kecil. Misalnya kita bertawakal kepada selain Allah. Kita menggantungkan tawakal kepada bos kita. Rezeki kita menggantungkan rezeki kepada bos kita, kepada perusahaan kita. Ini tawakal yang keliru. Ya tawakal kepada Allah. Bos atau perusahaan ini adalah sebagai wasilah. Yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia bertawakal kepada bosnya, dia akan melakukan apapun yang disuruh bosnya untuk membuat bosnya ridho, sehingga dia gelem mau untuk menerjang keharaman-keharaman Allah. Ini ya seperti ini termasuk syirik, tapi skupnya masih kecil. Bertawakal kepada selain Allah, takut kepada selain Allah. Kemudian apa lagi? Kalau berdoa kepada selain Allah itu malah justru syirik akbar. Ini makanya hal-hal yang bisa membuat merusak tauhid seseorang harus kita jauhi betul. Karena ini tadi jaminan itu luar biasa. Wahai Muhammad, berilah kabar gembira pada umatmu, barang siapa yang mati dia dan tidak syirik dengan Allah sedikit pun. Zaman saiki nek ora kira-kira. Siapa yang pede? Apakah kita yakin dengan bahwasanya kita enggak syirik sama sekali? Allah alam, kita hanya berusaha bahwasanya kita tidak syirik kepada Allah. Itu saja. Tapi jaminannya ini dakhalal jannah. Pasti Allah akan masukkan orang tersebut dalam surga. Nah, jaminan yang ini ya berat. Kalau kita enggak sering ngaji, apalagi kalau ngajinya mungkin enggak bener, ya mungkin malah justru dijerumuskan ke dalam kesyirikan. Nek kowe pengen opo-opo kae lho, nang ngene mbah kono kae, nang kuburane moro-rono donga rono malah samsaya. Pengennya mengagungkan seseorang, mengagungkan orang-orang soleh, justru malah terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya jangan seperti itu. Makanya kita berusaha membersihkan tauhid kita. Coba apa yang kita pelajari sebelumnya ini betul-betul dipraktekkan. Ini perkara-perkara yang mungkin ringan atau mungkin sebenarnya sepele, tapi ini berat di akhirat. Jadi kita
Lihat, Masya Allah, kondisi kaum muslimin saat ini. Ini berarti peluang dakwah kita tentang tauhid itu sangat besar. Makanya, karena itu tadi, bisa jadi seseorang ngakunya muslim, tapi karena dia melakukan pembatal keislaman dengan syirik, dengan berdoa kepada selain Allah, menjadikan Allah menjadi wasilah, kemudian dan hal-hal yang merusak Islamnya tanpa dia sadari, maka dia keluar dari Islam. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Makanya itulah fadilah yang besar yang Allah berikan kepada kaum Nabi Muhammad SAW. Yang fadilah ini termasuk harus kita dakwahkan. Termasuk dalam surat Al-Asr itu kan, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Misi kita itu seperti itu. Demi waktu asar, innal insana lafi khusr. Manusia itu senantiasa dalam kerugian. Dia menyia-nyiakan waktu yang baik, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi yang pertama itu kita illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Semua manusia itu dalam kerugian kecuali orang iman dan beramal soleh. Jadi kita belajar tentang tauhid, ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Kita berusaha mengenal Allah dengan segala keagungannya, mengenal sifat-sifatnya, sehingga kita betul-betul mengagungkan Allah dari semua sisinya. Ketika kita meyakini Allah itu maha memberi rezeki, Allah maha mengatur segalanya, Allah maha, maka tidak adalah hal yang bisa membuat kita syirik kepada selain Allah. Ketika kita tahu bahwasanya hanya Allah yang mengatur perkara rezeki, maka tidak membuat kita tidak lagi percaya dengan hal-hal yang selain Allah. Seandainya kita ngomong mbah dukun kae iso marake daganganmu laris misalnya, kae merorono kowe itu omong kosong. Tapi sing percaya. Masya Allah. Makanya ini peluang besar dakwah di depan mata kita. Kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita yang masih percaya dengan hal yang merusak tauhid mereka, kita coba dakwah kepada mereka. Karena yaitu tadi, ini betul-betul kita sebagai kaum muslim ini punya peluang masa depan. Orang Islam selama dia baik Islamnya, seandainya pun dia yang penting dia tidak syirik kepada Allah sedikit pun, maka dia pasti masuk surga. Nah, hadis ini jangan dipahami bahwasanya sing penting aku tauhid, bener saya akan berbuat semaunya. Ya jangan gitu. Bukan maksud ini yang dipahami oleh sebagian orang-orang yang sesat. Seperti halnya orang-orang Murji'ah misalnya. Dia meyakini bahwasanya selama dia la ilaha illallah berarti dia orang iman, dan maksiat itu tidak bisa mengurangi imannya, karena maksiat dengan tauhid, dengan dia bertauhid tetap masuk surga. Ya, ini akhirnya banyak orang yang menggampangkan. Yang penting aku tidak syirik kepada Allah, sak-sakku. Dia melakukan kemaksiatan semaunya, ya justru malah bisa jadi dia terjerumus kepada syirik yang tanpa dia sadari. Cuman kan tadi melanjutkan illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Jadi tahapan-tahapan kita agar waktu kita berkah. Innal insana lafi khusr. Manusia itu senantiasa dalam kerugian. Yang namanya rugi itu berarti dia membelanjakan sesuatu dengan membelanjakan harga yang murah dengan uang yang mahal misalnya. Dia waktu yang Allah diberikan kepada kita itu berharga, tapi kita sia-siakan. Jadi kan senantiasa kita tuh selalu dalam kerugian, kecuali orang yang di situ belajar tauhid. Illal ladzina amanu. Berarti dia orang yang iman, dia belajar betul-betul memahami keimanan. Semakin dia level pemahamannya semakin tinggi, semakin dia memahami keimanan dengan benar. Misalnya memahami keimanan itu ya mempelajari rukun cabang-cabangnya keimanan, misalnya rukun iman 1 sampai 6 itu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, kepada
malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, kepada qadar yang baik dan buruk, kita seperti itu kita imani, semakin tinggi keimanan kita, maka semakin menambah kekuatan iman kita. Dan implementasi dari keimanan, wa amilus sholihat. Setelah dia beriman, dia beramal soleh. Dia mengerjakan kewajiban-kewajibannya, baik yang wajib kemudian ditambah dengan yang sunnah. Wa tawassaw bil haq. Dia mendakwahkan hal tersebut. Dia sudah iman, dia bertauhid, dia mendakwahkan tauhid kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian resiko dari orang yang bertauhid, dia dakwah itu pasti diganggu. Wa tawassaw bis sabr. Dia bersabar atas gangguan yang dia terima. Nah, kalau ini selama dia melakukan ini illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ini termasuk mencari ilmu tentang tauhid, kemudian beramal, mendakwahkan tauhid dan juga bersabar atas gangguan. Mesti wong sing dakwahke tauhid itu pasti akan dicap dengan cap yang buruk. Sing wahabilah, sing apalah. Yang stempel-stempel yang buruk, ojo melu-melu kae. Nah, itu pasti seperti itulah. Kita sabar dengan gangguan yang kita terima. Ini akan membuat kita mendapatkan pahala yang besar. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan, bahwasanya dengan hal ini tentang al-muksiruna humul mukilun, orang-orang yang menumpuk harta, mereka adalah orang-orang yang miskin. Ini mengingatkan kita tentang bahayanya harta. Insyaallah nanti di kajian-kajian berikutnya nanti tentang keutamanya orang yang miskin, utamanya orang yang fakir. Jadi bahayanya harta, kemudian keutamanya orang fakir, setelah itu bagaimana kehidupan Nabi dan para istrinya. Jadi, sehingga kita bisa tahu bagaimana kehidupan orang yang paling mulia di dunia ini. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan saat ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.